Halo, ketemu lagi dengan aku Yana Yuristiari dalam YouTube channel aku Yana Yuristiari. YouTube channel ini adalah sebuah channel yang menceritakan tentang kehidupan seorang wanita engineer di Indonesia, dan yang mana aku akan membahas tentang serba-serbi tentang teknik sipil dan beberapa hobi aku yang aku punya, dan beberapa kehidupan aku. Bukan beberapa kehidupan, cuma satu sih kehidupannya. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan sedikit tentang pendekatan drainase perkotaan dan kualitas air. Jadi ini kalian abaikan dosen pengampunya karena kita sedang tidak ada dalam suasana perkuliahan sekarang. Aku ingin menjelaskan sedikit tentang drainase perkotaan. Oke, jadi perencanaan drainase perkotaan, umumnya perencanaan drainase dilaksanakan oleh pemerintah. Private hanya merencanakan drainase di kawasan yang akan dikembangkannya atau di bisnis distrik. Misalnya kalau di Jakarta itu ada misalnya namanya kawasan SCBD, Sudirman Central Business District. Nah, pengelola kawasan SCBD ini memiliki kewajiban untuk merencanakan drainase di kawasan yang mana dikelola oleh mereka. Sedangkan drainase yang mereka kelola itu atau rancangan drainasenya itu harus terintegrasi dengan perencanaan drainase yang disediakan oleh pemerintah di luar dari kawasan SCBD tersebut. Contohnya seperti itu. Nah, untuk perencanaan drainase perkotaan di Indonesia itu kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, Undang-Undang tahun 2004 Nomor 32 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Nah, untuk perencanaan drainase itu biasanya berbasis RT RW atau rencana tata ruang dan wilayah. Kemudian perencanaan ini juga harus berdasarkan master plan drainase lokal, strategi sanitasi kota itu sendiri, kemudian kajian drainase bangunan sebagai prasyarat dikeluarkannya surat IMB. Jadi begini, kalau misalnya sebuah bangunan itu ingin memiliki surat izin membangun, nah mereka itu harus memiliki kajian drainasenya tersendiri. Air yang mereka hasilkan itu akan dibuang kemana, kemudian bagaimana cara mereka mengelola sanitasi di kawasan tersebut. Nah, itu mereka harus punya kajian drainase tersendiri. Dan ini adalah filosofi dari drainase konvensional dan ekodrainase. Nah, apa itu drainase konvensional? Jadi untuk drainase konvensional itu air hujan dan limpasan permukaan merupakan ancaman yang dapat menimbulkan banjir dan genangan. Oh, maksudnya ini begini loh. Jadi filosofi konvensional gitu maksudnya, bukan drainase konvensional. Jadi bagi kita yang masih memiliki pemahaman konvensional, kita menganggap bahwa air hujan dan limpasan permukaan merupakan ancaman yang dapat menimbulkan banjir. Sedangkan ketika misalnya pola pikir kita itu sudah selangkah lebih maju, kita itu akan menganggap bahwa air hujan dan limpasan permukaan serta jalan air atau saluran alami adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Contohnya sebagai untuk digunakan kembali airnya, atau airnya itu misalnya dialirkan di tengah kota, terus nanti akan dibuat taman-taman kota yang mana di tengahnya ada sungai-sungai, yang mana hal itu dapat menambah nilai estetika dari daerah perkotaan itu sendiri. Kemudian ini, nah untuk konsep drainase konvensional itu mereka lebih air hujan dan limpasan permukaan secepat-cepatnya dibuang ke badan air terdekat agar tidak menimbulkan banjir atau genangan. Sedangkan untuk pola pikir yang lebih maju, mereka upaya penanganan air hujan dan limpasan permukaan secara komprehensif dengan metode detensi, retensi, dan infiltrasi. Jadi ini bagaimana mereka itu menahan air itu supaya tidak langsung dibuang ke badan air terdekat. Jadi ketika mereka misalnya ditahan misalnya di sebuah waduk, nah air itu kan nanti akan meresap ke dalam tanah, sehingga itu akan mengisi cadangan air tanah atau cadangan air dangkal di
daerah tersebut. Kemudian ada lagi pendekatan atau approach dari drainase konvensional. Jadi untuk pendekatan approach drainase konvensional biasanya itu lebih untuk mitigasi banjir, sedangkan untuk ekodrainase itu untuk mitigasi dampak hidrologi dan dampak lingkungan. Kemudian tujuan dari pembangunan drainase ini tujuan berdasarkan pola pikir lama, biasanya hanya fokus pada penanganan kuantitas air hujan, sedangkan untuk yang lebih majunya mereka ingin drainase itu sebagai untuk penanganan kuantitas air, kualitas air, landscape, estetika, amenity, konservasi, restorasi ekologi, dan banyak lainnya. Kemudian untuk drainase konvensional itu bersifat destruktif. Biasanya mereka itu akan merancang bagaimana air di hulu itu hilang dulu gitu. Maksudnya ya udah air yang di daerah sini kita hilangkan dulu bagaimanapun itu caranya. Jadi biasanya itu akan ada dampak-dampak seperti meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu, penurunan cadangan air tanah, ancaman bagi ekologi perairan, karena biasanya mereka itu tidak meretensi dari air itu sendiri. Jadi mereka langsung mengalirkan gitu. Jadi airnya tidak diserap dulu sehingga adanya terjadi penurunan cadangan air tanah. Sedangkan untuk yang ekodrainase, untuk lebih benefitnya itu lebih ke air hujan diolah untuk dimanfaatkan kembali, pengisian kembali air tanah, meningkatkan kualitas ekologi, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah implementasi ekodrainase. Contohnya ini di Amerika Serikat, itu biasanya mereka merancang drainasenya itu dikelola oleh badan yang namanya Sustainable Urban Drainage System atau SUDS. Kalau di Australia itu ada namanya Water Sensitive Urban Design WSUD. Nah, kalau di Indonesia ada juga, tapi hingga saat ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kita bangsa Indonesia. Tapi secara sekarang mungkin akan menjadi lebih baik ya, karena setiap manusia itu berkembang dan bertumbuh, dan pastinya kita akan belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, contohnya untuk yang kendala implementasi ekodrainase di Indonesia itu ada air hujan, limbah dapur, limbah cucian, limbah WC, air limbah, dan lain-lain. Nah, ada kalanya limbah ini juga masuk ke stormwater system. Seharusnya untuk limbah ini dia hanya akan masuk ke sewerage system saja, sehingga adanya campuran antar dua sistem ini, antara stormwater dan sewerage. Jadi stormwater itu aliran air yang seharusnya tidak boleh terlalu tercemar gitu, tidak kotor gitu. Kalau sewerage itu adalah air limbah gitu. Nah, untuk Indonesia itu masih ada campuran antara stormwater dengan sewerage-nya. Jadi tidak bisa mencapai kondisi ideal dari perancangan sistem drainase yang baik. Kemudian lebih jauh tentang ekodrainase itu ada metodenya. Metode ekodrainase itu ada detention system, ada retention system, ada infiltrasi. Nah, ini maksudnya tujuan dari ekodrainase itu secara kuantitas, kualitas, estetika, dan lain-lain. Nah, ini sistem detensi. Pakai detention tank atau reservoir detensi, detention pond atau kolam retensi. Nah, jadi ini dia water quality treatment through settling, pengendapan including particle bound, pollutant, phosphorus, heavy metal, and hydrocarbon. Jadi airnya itu ditampung dulu di reservoir detensi atau kolam detensi, sehingga nantinya seperti particle bound, polutan itu nanti dia akan mengendap dulu. Setelah mengendap barulah dia dialirkan lagi. Seperti itu. Kemudian untuk sistem retensi itu pakai kolam retensi contohnya. Nah, kolam retensi ini lebih untuk kegunaannya untuk infiltrasi atau penyerapan ke dalam tanah. Ini kalian bisa lihat tanda panahnya menuju ke bawah. Jadi penyerapan air maksudnya ke dalam tanah. Ini in maksudnya air, out keluarnya air. Kemudian sistem retensi ini pakai kolam retensi atau danau buatan, water quality treatment through settling, biochemical process, nitrification and denitrification, landscape aesthetic, water supply. Jadi intinya kalau yang untuk kolam retensi dan danau buatan itu dia lebih ke biochemical process gitu. Kalau yang tadi kan
Sebelumnya itu detensi itu lebih ke physically, lebih ke fisik gitu, partikel, lebih ke partikel gitu. Kalau yang ini lebih ke biochemical process kalau yang sistem retensi. Kemudian ada lagi filter strip, water quality treatment through settling filtration, penyaringan, vegetation uptake, landscape aesthetic, sport facility. Ini contohnya. Jadi air itu dibiarkan menggenang, tapi menggenang di daerah yang banyak tumbuh-tumbuhannya gitu. Jadi fungsinya itu supaya airnya itu mengalir, sambil dia mengalir itu disaring oleh vegetation atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya gitu. Jadi fungsinya itu lebih ke landscape estetik dan sport facility. Jadi aku nggak tahu ini maksud sport facility di sini apa. Bisa jadi ini mungkin dia bisa letakkan kanal kali ya. Maksudnya kalau di Belanda itu kan dia karena dia berada di bawah permukaan air laut, dia ada semacam kanal-kanal, mungkin maksudnya seperti itu sistem retensi ini. Nah, ini ada sistem retensi grass well, water quality treatment, filter strip. Jadi airnya itu mengalir di sini di rumput-rumputan ini. Nah, ini contohnya gambarnya. Kemudian bioretention swell. Nah, ini contoh desain dari bioretention swell. Jadi untuk bioretention swell itu di dalamnya sendiri itu nanti ada pipa yang bertujuan untuk mengumpulkan air yang menyerap ke dalam tanah. Kemudian ini ada sistem retensi rawa buatan, constructed wetland. Jadi dia membuat rawa buatan untuk meretensi dari air genangan atau air limpasan, water quality treatment through settling, absorption, vegetation uptake, biochemical decomposition. Jadi ini lebih ke semua sih, lebih ke biochemical juga, ke filtration, vegetation juga, kemudian landscape estetiknya dan water supply. Terus ada bioretention basin, water quality treatment through filtration, vegetation uptake. Nah, ini lebih ke penyaringan, sama seperti yang sebelumnya tadi kan ada yang penyaringan itu kan, drainase yang berfungsi untuk menyaring air. Kemudian ada infiltration trench. Nah, kalau trench ini dia lebih ke jadi di sini dia buat observation well-nya. Kemudian ini airnya mengalir dari sini. Nah, di sini tuh ada rumput-rumput. Nah, rumput-rumput ini menyaring air, terus nanti airnya udah sampai sini, airnya itu akan masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam nanti dia ada sand filternya lagi. Nah, setelah dia udah masuk ke sini barulah dia outflow, maksudnya airnya mengalir ke dalam tanah. Wash stone or gravel. Jadi dia akan tersaring oleh stone dan gravel juga. Kemudian ada lagi sistem infiltrasi modular pavement. Ini paving block maksudnya. Jadi misalnya kalau kalian punya halaman, akan lebih baik itu jika halaman kalian buat dengan paving block dibanding kalian cor abis gitu. Maksudnya kalian kasih perkerasan beton. Karena apa? Karena jika kalian buat modular pavement atau paving block ini, nanti air hujan itu akan masuk ke dalam tanah yang ada di sekitar rumah kalian, dan itu akan meningkatkan cadangan air yang ada di sekitar, dibanding kalau misalnya airnya itu akan mengalir menjadi air limpasan terus masuk ke drainase nanti masuk ke drainase yang lebih besar dan masuk ke dalam air laut misalnya kalau di Batam ya. Jadi itu airnya itu tidak tersimpan, tidak masuk ke dalam cadangan air yang ada di wilayah kalian gitu. Nah, ini untuk kualitas air. Jadi untuk di Indonesia sendiri kualitas air itu mengikuti Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Kemudian juga mengikuti Environmental Protection Agency dan WHO. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini adalah yang di Yang di Permenkes ya. Yang di Permenkes. Jadi ini ada beberapa parameter. Parameter wajibnya itu yang pertama parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan parameter yang tidak langsung. Nah, ini untuk yang langsung dengan kesehatan, kalian bisa lihat ada parameter E. coli-nya, jumlah milimeter per sampelnya berapa,
total bakterinya berapa, kimia, arsen, fluorida, kromium, kadmium, nitrat, sianida, selenium. Nah, ini harus ada maksimumnya. Kalau melewati kadar maksimum ini berarti air yang kalian punya itu tidak layak minum. Kemudian parameter yang tidak langsung itu seperti bau, warna, TDS, kekeruhan, rasa, suhu, aluminium, besi, kesadahan, klorida, mangan, pH. Nah, ini juga ada kadar maksimumnya. Untuk jenis parameter, nah ini contoh yang kadar maksimum tadi yang tidak langsung. Kemudian kalau ini ada lagi parameter tambahan. Nah, parameter tambahan itu contohnya ada nggak air raksa. Karena apa? Karena ada di suatu daerah itu mereka memiliki industri yang mana bisa jadi industri itu mencemari lingkungan atau cadangan air yang ada di sekitar. Jadi perlu ada parameter yang harus diukur juga di daerah tersebut seperti itu. Nah, ini contohnya. Dan apa yang ada di dalam air yang kita konsumsi. Nah, ini contohnya kalau misalnya air kita itu tercemar, potential sources of water contamination itu yang pertama dari pesticide, fertilizer, dari pestisida dan fertilizer. Misalnya kalau suatu daerah itu banyak ladang-ladang perkebunan yang banyak menggunakan fertilizer dan pestisida, atau industri juga. Industri itu jadi dia punya polutan, yaitu chemical spill atau PCB, benzen. Kalau yang pestisida, fertilizer dia punya nitrat. Untuk landfill dia punya toxic waste. Ini air pollution, smoke, acid rain. Jadi kalau awan yang terpolut, yang memiliki banyak polutan, itu dia hujan yang turun itu biasanya hujan asam. Kemudian ini contoh pom bensin itu bisa leak gas tank. Jadi dia bisa mempolusikan air, bukan. Dia dapat mempengaruhi kadar air. Nah, kemudian ini chlorine fluoride, municipal treatment, copper lead pipes. Nah, jadi ini contoh polutan itu contoh lebih ke polutan septiknya gitu. Ini rumah nih maksudnya. Asal dari toksik pada air. Nah, ini asal-asal toksik pada air itu yaitu tadi yang saya sebutkan, itu ada industri, ada ini pertanian, terus ini ada konkrit, terus ini ada wood. Sorry, ini nggak kelihatan, kita skip aja. Identify sources of fecal contamination. Nah, ini fecal itu seperti ini ya, fecal itu feces dari hewan-hewan nih. Jadi hewan feces yang terlalu banyak itu juga dapat mengkontaminasi air yang ada di sekitar. Kemudian ini ada contoh Minamata disease. Jadi Minamata. Jadi dulu itu pernah ada Minamata disease, sometimes referred to as Chiso-Minamata disease, is a neurological syndrome caused by severe mercury poisoning. Jadi dulu di Jepang itu pernah ada satu sindrom yang menyerang neuron yang disebabkan oleh merkuri. Kemudian simptomnya itu ataxia, numbness in the hands and feet, general muscle weakness, loss of peripheral vision, and damage to hearing and speech. In extreme cases, insanity, paralysis, coma, and death follow within weeks of the onset of symptom. A congenital form of the disease can also affect fetus in the womb. Jadi kalau untuk ibu-ibu hamil itu juga anaknya akan mendapatkan efek dari kasus Minamata ini. Jadi ini kan a congenital form of the disease can also affect fetus. Fetus itu janin pada perut, in the womb. Terus ini ada juga waktu itu ada kebocoran minyak di Exxon Valdez. What happened? An oil tanker called Exxon Valdez accidentally struck the big reef of the Prince William Sound and wrecked, spilling oil into the surrounding ocean. Nah, ini apa yang spill, apa yang tumpah istilahnya. Nah, itu ada 38 million gallon of crude oil were spilled over the course of a few days. Nah, jadi ini pernah ada kasus
bukan air, minyak tumpah di lautan. Kemudian ini juga ada di Lanzhou, China. Itu what happened in Lanzhou, China. Over 20 times the legally safe amount of benzene has been detected in water sources. Jadi pernah ditemukannya benzen 20 kali lebih di sumber air di Cina. Ini karena adanya industri plastik. Kemudian ada leukemia polutan, industrial solid, Auburn, Massachusetts contamination. Kemudian di Ghana juga pernah ada cyanida polutan di Ghana, West Africa. Dan ini di Yamuna River, ini di India, sewage garbage chemical. Jadi ini sampah-sampah mereka itu ada sekitar 500 million gallon per day air yang terkontaminasi. Kemudian di Michigan itu ada corroded pipes for drinking water. Jadi untuk drinking waternya itu berkarat gitu. Jadi itu menimbulkan polusi tersendiri kan bagi orang yang meminum airnya. Oke, jadi itu aja beberapa bukan pengenalan sih dan juga bukan keterangan, itu lebih ke sedikit sharing tentang drainase perkotaan dan sumber-sumber air. Kemudian aku berharap kalian bisa mendapatkan sedikit pencerahan dari keterangan aku pada hari ini. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru menonton channel aku, dan jangan lupa like dan share juga ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian mau share juga apa yang kalian dengar hari ini ke teman kalian, karena berbagi itu indah. Jadi itu aja, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa follow Instagram aku di Yelna Yeye, dan kalian juga bisa add aku di Facebook Yelna Yuristiari, dan sampai jumpa lagi, bye bye.